Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami di Mas Trim Channel. Kali ini kita masih membahas tentang modul belajar mandiri P3K Guru SD. Kali ini untuk bidang studi IPA bagian 1. Untuk kali ini pembahasannya full materi dan pembahasan P3K IPA Guru SD sesuai modul belajar mandiri Kemendikbud. Ada beberapa materi di modul ini, sebagian besar sudah ada di buku-buku kelas atas SD. Jika Bapak Ibu pernah ngajar di kelas atas, tentu sudah tidak asing lagi dengan materi-materi berikut ini. Baik, yang pertama pembelajaran 1, materinya adalah metode ilmiah, materi dan perubahannya. Yang pertama berkaitan dengan metode ilmiah. Materi IPA atau pelajaran IPA merupakan pengetahuan yang mempunyai nilai ilmiah. Artinya, kebenaran dalam IPA dapat dibuktikan kembali oleh semua orang dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, ada beberapa langkah dalam menerapkan metode ilmiah. Yang pertama adalah merumuskan masalah, menemukan hipotesis, menetapkan variabel penelitian, menetapkan prosedur kerja, mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis data, serta membuat kesimpulan. Dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan hasil penelitian. Ada beberapa kriteria dalam metode ilmiah. Yang pertama adalah berdasarkan fakta, yang kedua adalah bebas dari prasangka, dan yang ketiga adalah menggunakan prinsip-prinsip analisis. Jadi yang berkaitan dengan ilmiah ini tentu berbeda dengan fiksi, ya. Artinya ilmiah ini sesuatu yang bisa dibuktikan kebenarannya dan berdasarkan fakta. Kemudian materi yang kedua tentang materi dan perubahannya. Benda itu mengalami perubahan. Ada yang bersifat tetap, ada yang bersifat sementara. Nah, dalam IPA dikenal dua perubahan, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika, ciri-cirinya yang pertama, perubahan yang tidak terjadi membentuk zat baru. Sedangkan pada perubahan kimia, perubahan yang terjadi dapat membentuk zat baru. Perubahan fisika, ciri yang kedua adalah zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya, es batu yang mencair menjadi air dapat kembali dibakukan menjadi es batu. Atau es berasal dari air, kemudian mencair bisa menjadi air lagi. Artinya zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula. Sedangkan perubahan kimia, zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Misalnya pembakaran pada kayu. Kayu yang sudah dibakar tentu menjadi arang dan tidak bisa menjadi kayu lagi. Ciri perubahan fisika yang ketiga yaitu perubahan hanya terjadi pada wujudnya tanpa mengubah sifat dan struktur zatnya. Sedangkan pada perubahan kimia terjadi perubahan pada sifat dan struktur zat. Nah, contoh perubahan fisika, yaitu perubahan wujud benda. Tentu ini sudah tidak asing bagi Bapak Ibu guru semuanya, ya. Jadi benda atau zat itu dibedakan menjadi tiga, yaitu zat padat, zat cair, dan gas. Ketiga benda ini dapat berubah ke dalam bentuk yang lainnya. Perubahan zat padat menjadi zat cair disebut mencair, sedangkan cair menjadi padat disebut membeku. Nah, zat padat menjadi gas disebut menyublim, sedangkan zat gas menjadi zat padat disebut mengkristal. Zat gas menjadi zat cair disebut mengembun, dan zat cair menjadi zat gas disebut menguap. Ini adalah contoh perubahan fisika yang mana zat tersebut dapat berubah kembali ke bentuk semula. Sedangkan contoh perubahan kimia,
Misalnya di sini dicontohkan ada daun segar menjadi daun kering. Tentu ini tidak dapat, daun yang sudah kering tidak dapat kembali menjadi segar. Atau paku yang sudah berkarat, atau singkong yang sudah diolah menjadi tape. Perubahan-perubahan kimia tersebut membentuk zat baru yang tidak dapat kembali ke bentuk semula. Adapun berdasarkan komposisinya, materi diklasifikasikan sebagai berikut. Materi sendiri dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu zat dan campuran. Begitu seterusnya ya, ada zat itu ada unsur, senyawa, logam, non-logam, organik, anorganik, dan terakhir adalah atom. Sedangkan campuran ada homogen dan heterogen. Heterogen sendiri ada zat koloid dan juga suspensi. Nah, berkaitan dengan zat tadi, ada unsur dan senyawa tadi ya. Unsur adalah materi yang tidak dapat diuraikan dengan reaksi kimia menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya natrium atau Na, oksigen atau O2. Ya. Partikel-partikel penyusun unsur disebut atom. Sedangkan senyawa adalah molekul yang mengandung minimal dua unsur yang berbeda dengan perbandingan tertentu. Contohnya air. Air itu ada dua unsur, yaitu H dan O, atau karbon dioksida, CO2, karbon dan oksida. Campuran dibedakan menjadi dua, campuran homogen dan heterogen. Campuran homogen adalah campuran dua atau lebih zat tunggal dengan perbandingan sembarang, di mana semua partikelnya menyebar merata sehingga membentuk satu fasa. Contoh campuran yang membentuk satu fasa adalah larutan, yaitu larutan gula berasal dari campuran gula dengan air. Larutan garam berasal dari garam dan air. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran dua atau lebih zat tunggal dengan perbandingan sembarang di mana partikel-partikelnya tidak merata sehingga komposisi di berbagai bagian tidak merata dan membentuk lebih dari satu fasa. Contohnya ini adalah campuran antara air dan minyak. Nah, jika kita sudah pernah mempraktekkan, maka kita lihat bahwa minyak dan air tidak dapat dilarutkan menjadi satu. Tetap saja antara minyak dan air terdapat seperti batasan, ada batasannya. Maka campuran ini disebut campuran heterogen ya, karena tidak membentuk satu fasa, ada dua fasa, yaitu minyak dan air. Kemudian ada beberapa metode pemisahan campuran secara kimia. Ini kemarin juga muncul beberapa di soal SKB PGSD. Yang pertama adalah penyaringan atau filtrasi. Nah, intinya penyaringan ini memisahkan antara cairan dengan padatan. Contohnya menyaring air yang bercampur dengan pasir dengan kertas saring sehingga pasir tertinggal di kertas saring ya. Artinya memisahkan pasir dengan air. Contoh yang kedua adalah pemisahan kopi bubuk pada air kopi. Ketika disaring maka yang larutan kopinya itu hanya ada kopi, sedangkan bubuk kopinya sudah terpisah. Yang kedua adalah pengkristalan atau kristalisasi, yaitu perubahan zat gas menjadi padat. Contohnya pada knalpotnya, karbon dioksida itu kan gas, ya, dikeluarkan lama-kelamaan di knalpotnya ada semacam flek hitam. Nah, itu adalah padatan dari gas CO2. Atau juga pembuatan garam dari air laut melalui penguapan. Garam itu kan berasal dari air laut yang menguap kemudian membentuk kristal, membentuk zat padat. Metode pemisahan campuran secara kimia selanjutnya adalah penyulingan atau distilasi, yaitu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan penguapan bahan. Nah, distilasi ini biasanya digunakan untuk proses komersial seperti produksi bensin, air suling, alkohol, dan minyak tanah. Gas juga bisa dicairkan dan dipisahkan sebagai contoh nitrogen dan oksigen disuling dari udara. Yang selanjutnya adalah penyubliman, yaitu kebalikan dari kristalisasi tadi ya. Peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas. Contohnya adalah kapur barus, benda padat
yang berubah menjadi zat gas. Metode pemisahan campuran secara kimia selanjutnya adalah kromatografi, yaitu teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antar fase gerak dan fase diam untuk memisahkan molekul pada larutan. Nah, kromatografi ini biasanya digunakan dalam dunia kedokteran untuk menganalisis kandungan obat-obatan pada sampel urin. Pelajaran yang kedua adalah gaya dan energi. Ini sudah banyak dijumpai di kelas atas. Gaya itu artinya tarikan atau dorongan. Gaya dilambangkan dengan huruf F dengan satuan Newton. Rumus gaya yaitu F sama dengan M dikali A, di mana M adalah massa dengan satuan kilogram dan A adalah percepatan. Percepatan sendiri dapat dicari berdasarkan kecepatan dibagi waktu. Nah, ada beberapa jenis gaya yang sudah kita kenal, ya. Ada gaya magnet, gaya gravitasi atau gaya tarik bumi, gaya listrik, gaya otot, gaya pegas, dan gaya gesek. Ini sudah dipelajari di SD kelas atas. Kemudian pengaruh gaya terhadap benda itu, yang pertama bisa mengubah bentuk benda, contohnya plastisin, yaitu dengan gaya tekan atau gaya otot bisa mengubah benda. Dan mengubah benda diam menjadi bergerak, yaitu mendorong gerobak atau mendorong meja yang diam. Ketika diberi gaya maka benda itu akan bergerak. Yang ketiga adalah mengubah arah gerak benda. Contohnya adalah dalam permainan olahraga, misalnya badminton, voli, atau sepak bola. Ketika disepak atau dipukul dengan tangan maka bola akan berubah arah. Yang selanjutnya adalah hukum Newton. Hukum Newton sendiri ada 3 ya. Hukum Newton yang pertama yaitu setiap benda akan diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Artinya benda diam akan tetap diam dan ketika benda bergerak cenderung bergerak. Rumus hukum Newton 1 yaitu sigma F sama dengan 0. Berikut ilustrasi hukum Newton 1 supaya lebih jelas ya. Orang yang di atas truk diam, ketika mobil juga dalam keadaan diam. Ketika mobil bergerak maju, maka orang tersebut terpental ke belakang. Ketika mobil bergerak ke belakang, maka orang terpental maju. Selanjutnya, hukum Newton 2. Hukum Newton 2, besarnya percepatan yang dialami suatu benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja terhadap benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Bisa kita lihat di rumusnya bahwa percepatan itu adalah sigma F atau jumlah gaya dibagi dengan massa. Artinya semakin besar gaya dan semakin kecil massa maka semakin cepat. Sebaliknya jika bendanya atau gayanya kecil sedangkan massanya banyak maka percepatannya menjadi lebih lambat. Hukum Newton 3. Hukum Newton 3 menyatakan setiap ada gaya aksi yang bekerja pada suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Bisa kita lihat di rumusnya bahwa F aksi itu adalah kebalikan dari reaksi. Seperti orang yang mengikat pada sebuah pohon, mengikat tali pada sebuah pohon, ketika orang itu menarik pohon itu, maka pohon juga mempunyai gaya tarik yang sama besarnya dengan tarikan oleh orang tersebut. Selanjutnya adalah energi. Energi itu merupakan kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Nah, di alam ini ada sumber daya menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui atau energi terbarukan dan juga energi tak terbarukan. Terbarukan itu artinya energi yang dapat diolah kembali, sedangkan energi tak terbarukan energi yang habis pakai. Jika energinya habis maka sulit untuk dicari lagi. Energi terbarukan itu adalah tenaga surya, tenaga air, energi biomasa, energi angin, dan energi panas bumi.
Sedangkan energi tak terbarukan itu berasal dari barang-barang tambang, yaitu bahan bakar fosil, batu bara, gas alam, dan nuklir. Energi sendiri dapat diberikan menjadi dua lagi, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Energi kinetik yaitu energi yang dimiliki suatu benda yang bergerak, sedangkan atau dirumuskan dengan EK sama dengan setengah dikali mv kuadrat. Nah, artinya energi kinetik itu sama dengan setengah dikali massa benda dikali kuadrat dari kecepatan benda itu. Sedangkan energi potensial adalah energi yang dikandung suatu materi berdasarkan tinggi rendahnya kedudukan. Maka rumus dari energi potensial adalah massa dikali percepatan gravitasi dikali H atau ketinggian. Ya. Nanti perbedaannya energi kinetik itu bergerak, maka ada kecepatannya. Ya. Kecepatan kuadrat di situ rumusnya. Sedangkan energi potensial itu tergantung pada ketinggian benda, maka di situ ada percepatan gravitasi dan juga ketinggian dari bumi. Percepatan gravitasi atau G besarnya sudah ditentukan, yaitu 10 Newton per kilogram. Sedangkan energi mekanik itu adalah penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial. Contoh soal untuk energi kinetik. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 36 km per jam dan masanya adalah 900 kg. Maka berdasarkan rumus tadi, yang pertama kita harus ditentukan yang diketahui, yaitu V-nya atau kecepatan 36 km per jam, atau dirubah menjadi meter per sekon, yaitu menjadi 10, sedangkan masanya adalah 900 kg. Maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. M-nya adalah 900, V kuadrat adalah 10 pangkat 2 sama dengan 100. Maka setengah kali 900 kali 100 adalah 45.000 Joule. Contoh soal pada energi potensial, yaitu sebutir mangga menggantung pada ketinggian. Nah, ketinggiannya 5 meter di atas tanah. Massa buah mangga adalah 300 gram dan percepatan gravitasinya adalah 10 Newton per kilogram. Maka langkah pertama adalah menentukan yang diketahui dulu, yaitu H atau ketinggiannya adalah 5 meter, massanya 300 gram dirubah menjadi kilogram, yaitu 0,3 kilogram, dan percepatan gravitasi adalah 10 Newton per kilogram. Maka tinggal kita masukkan di rumusnya, yaitu meter kali percepatan gravitasi dikali ketinggiannya, yaitu 0,3 dikali 10 dikali 5, hasilnya adalah 15 Joule. Demikian untuk pembahasan materi dan contoh soalnya untuk IPA PGSD part 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.